Bai'uddain biddain, jual beli hutang dengan hutang. La yajuzu lil muslim ayyabi'a dainan bidainin. Tidak boleh seorang muslim menjual hutang dengan hutang. Idh huwa fi hukmi bai'il ma'dumi bil ma'dum. Karena dia sama hukumnya menjual barang tidak ada dengan barang yang tiada juga. Ini barang itu tidak ada sebenarnya. Wal Islamu la yujizu hadha. Dan Islam tidak membolehkannya. Wa mithalu ba'iddaini biddain. Dan contoh jual beli hutang dengan hutang. Ayyakuna laka ala rajulin qintaru bunnin. Ayyakuna laka, umpamanya kamu, anggaplah kamu adalah A, punya ala rajulin, punya piutang. Yang berhutang adalah rajul B. Qintaru bunnin. Bentuknya segoni biji kopi. Bun, ya. Segoni biji kopi. Itu secara hutang tentu. Jadi orang ini masih ngutang sama kamu. Anggaplah kamu A tadi kan. Fatabi'ahu ila akhar. Kamu jual lagi ke orang barang itu juga. Fatabi'ahu. Hu domir balik ke apa? Segoni. Kentor. Segoni. Maka kamu jual pula kepada yang lain. Bimi'ati riyalin ila ajal. Kamu jual 100 real dengan cara hutang juga. Nah itu. Sama kayak tadi. Ustadz pamanya jualan Pajero atau Fortuner. Kemudian ada pembeli A, anggap A. Jangan dulu ya, kepada C lah ya. Ustadz A tadi. C ini adalah pembeli pertama. Pembeli pertama. Kemudian saya jual pula barang yang Fortuner itu juga. PTR NER tadi. Saya jual pula ke B. Barang itu juga. Ya, Fortuner itu juga. Dengan cara ngutang juga. Ini tidak boleh. Dan orang tentu tak mau ya. Kalau ketahuan orang mungkin tak mau. Baik. Lanjut. Wa mithalun akhar, contoh lain. Contoh lain nih, coba tengok. Contoh lain. Ayakuna laka ala rajulin syatun ila ajal. Umpamanya kamu punya piutang kepada seorang, anggaplah B tadi, syatun, yaitu bentuk piutangnya adalah seekor kambing ila ajal, dengan cara utang tentu. Yang laki-laki ini ngutang ya ke anti atau anta ya, kamu K ya, K atau ki ya. Falamma yahillul ajal, ketika waktu mau membayar sudah jatuh tempo sudah datang, ya'jizul madin an adaiha laka. Ternyata si madin ini artinya yang rojul tadi, yang kita katakan B tadi. Ternyata ya'jiz, tidak mampu dia membayar, membayarnya. Fayaqulu laka. Lalu si rojul ini ngomong, si B ini, bi'niha bi khamsina riyalan ila ajalin akhar. Jual aja lah ke saya dulu lagi barang tuh 50 real lagi. Yang tadi ngutangnya 100, enggak sanggup dia bayar 100 real, dia bilang ke kita, apa kata kita? Kata dia, saya jual lah lagi barang tuh. Artinya, enggak, jual lagi ke saya. Saya belilah lagi 50 real ya. Dengan ngutang ya. Maka ini tidak boleh Kak. Ini namanya penambahan
Hutang namanya. Karena orang tidak sanggup bayar, dia mengakali supaya belum bayar supaya apa? Supaya masih ada tenggat waktu, masih ada waktu yang agak lapang, nggak sebulan kah? Dia masih ada waktu untuk membayar utang-utang lainnya. Nah, ini tidak boleh. Dengan 50 real, dia dengan 50 real dia bisa menambah waktu, mengulur waktu. Ternyata 50 real inilah yang riba itu. Ya, ini bisa dikatakan riba, ya. Ini jual hutang piutang, jual hutang dengan hutang. Ya. Fatakunu qad bi'tahu dainan bidainin. Ini sama, ya, di sini sebut sama saja kamu menjualnya dengan cara hutang dengan hutang pula. Ya. Ya, menjualnya yang masih bentuknya hutang dengan hutang juga. Bidain. Bayangkan, tadi si B membeli dari anti atau anta. Ya, beli anti, kamu ya, anggap A berarti kitanya. A beli 100 real. Kemudian tidak sanggup, ini harusnya dia bayar 2 bulan. Ternyata pas setelah 2 bulan tak sanggup dia membayar. Orang tuh bilang ke kita yang tidak sanggup bayar, ya udahlah Ustadz atau Fulana, kasih saya waktu lagi ya, saya beli 50 real lagi. Tapi nambah harinya, nambah bulannya, sebulanan lagi. Ini kan hanya mengundur hutang aja. Sementara sebenarnya dia ingin mengundur hutang dan dia bisa membayar hutang-hutang yang lainnya dalam hitungan 3 bulan itu. Ya. Taib. Ini ada larangannya. Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il kali' bil kali'. Rasulullah melarang menjual hutang dengan hutang, aidain bidain. 10. Jual beli al-inah namanya. Jual beli inah inilah yang disebut dengan jual beli rentenir, ya. Betul-betul seperti riba tulen. Bai'udain la yajuzu lil muslim ay yabi'a syai'an ila ajal. Tidak boleh seorang muslim menjual sebuah barang ila ajal dengan cara hutang. Thumma yashtarihi mimman ba'ahu lahu bithamanin aqall la mimma ba'ahu. La yajuzu lil muslim, tidak boleh seorang muslim menjual barang dengan cara hutang, thumma yashtarihu, kemudian dia membelinya lagi dari orang yang dia jual tadi. Dibelinya lagi kepada orang yang dia jual ke orang tadi, tapi dengan harga bithaman, dengan harga aqal, dengan harga aqal, kurang dari yang dia jual, dengan harga kurang dari harga yang dia jual kepada orang tadi. Li'annahu idza ba'ahu iyyahu bi asyrah, karena bahwasanya idza ba'ahu iyyahu bi asyrah, kalau dia menjualnya dengan 10, anggaplah 10 dolar umpamanya, dijualnya kepada seorang, anggaplah pedagangnya A, yang beli adalah B, dijualnya anggaplah mukena atau jilbab 10 dolar. Thumma ishtarahu. Kemudian dibelinya lagi kepada si B yang dia jual tadi jilbab tuh. Ya, anggaplah, jangan nulis-nulis, senyum-senyum pula. Pamanya 10 dolar. 10 dolar gimana sih hitung dolar sih Kak? Gini. Ya, sebuah mukena atau jilbab. Dengan cara hutang. Jilbab ya. Ini A. Jual jilbab.
harganya $10. Jangan dicoret-coret nanti. Lalu dia ngomong kepada si B tempat dia jual, apa katanya? Ginilah B, saya belilah lagi ya, tapi dengan harga balik ke saya, enggak apa-apa lah $5. $5. Tapi apa ya? Tunai ya. Tunai. Tunai. Bayangkan kalau dia menjual tadinya dengan $10, lalu dia beli langsung dengan cara tunai, sebenarnya apa? Sebenarnya dia akan mendapat keuntungan 5. Dan orang harus membayar juga 10 ini. Ya enggak, Kak? Nih, coba tengok. Li'annahu idza ba'ahu iyyahu bi asyrah, karena apabila dia menjualnya 10, kemudian dibelinya lagi 5, yakunu kaman a'ta khamsatan ila ajalin bi asyrah. Kemudian dibeli lagi umpamanya dengan 5 tadi, sama saja kayak mengasih orang 5, anggaplah ngasih pinjaman $5, ngasih pinjaman $5, nih pinjamin orang $5, nanti baliknya ke dia $10. Baliknya kepada orang ini $10. Bayangkan, dia minjamin orang cuma 5, nanti balik ke dia 10. Berarti dia dapat keuntungan berapa, Kak? Ayo, semua? 5. Tanpa ada usaha apapun. $5 aman di tangan dia. Nah, inilah konsep riba itu sebenarnya. Wa hadza ainu riban nasi'ah al-muharram bil kitabi was sunnah wal ijma'. Inilah sebenarnya di buku, coba tengok. Wa hadza ainu riban nasi'ah al-muharram bil kitabi was sunnati wal ijma'. Ini sebenarnya riba nasi'ah, riba dengan cara ngutang ya. Riba, dia dapat riba dengan cara ngutang yang diharamkan dengan Al-Quran, artinya diharamkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Baik, kita coba dulu